Halo. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang area-area beserta mengkombinasikan area SND ya. Kita cari mana sih yang tergolong base kuat atau enggak. Nih, ini ada base kuat. Nih, ini adalah area supply. Nah, ini kan penurunannya kuat banget nih. Nah, otomatis di sini nanti pasti balik. Kalau dia disentuh untuk pertama kali, nanti ini ke depan kayak ini pasti balik. Kalian bisa entry di sini. Nah, terus ciri-ciri base nggak kuat ini. Pergerakannya naik, tapi candlenya tidak hijau, tapi selang-seling ya. Hijau merah. Ini tuh termasuk tergolong ini base-nya base lemah. Ya, base lemah. Jadi kemungkinan ini ketembus itu gede kalau ada penurunan dan benar. Tes langsung tembus, ya, langsung tembus. Paham ya? Di sini ini kuat. Dari perjalanannya candlenya merah. Ya, kalau dia nanti entah itu ada sumbu ataupun body di area ini, pasti dia akan balik, bener kan? Turun. Berarti udah fresh zone udah kalau ke depannya udah non fresh zone. Di sini non fresh zone. Ini balik karena bukan base, tapi ini adalah area support become resistant. Ya. Lalu base kuat bagaimana? Ini bisa tergolong base kuat. Ya. Bisa kita ambil juga setengah harganya, setengah candle harga ini hidden base nya. Ini bisa dikategorikan nanti kalau dia di sini kan ngebentuk base nih, ini adalah base kuat. Kenapa? Karena perjalanan harga selanjutnya itu kuat ya, hijau. Nah, ini kuat. Jadi ketika nanti dia turun lalu dia di area sini, untuk penyentuhan pertama pasti akan balik ya, benar ya, balik ya itu. Nah, lalu di sini bikin base lagi. Kalau base nya ini panjang sumbu ya, kita ambil sumbunya bukan di body ya. Kalau sini panjang ya, berarti kalau kayak ini nih, nah kalau dia dua atau sumbunya panjang banget di bawah itu kita ambil sumbunya. Tapi kalau dia misalnya, nah terus sumbu panjang terus dia naik, nah ini kita ambil sumbunya. Tapi kalau kayak gini ini kan naik turun, kita bisa ambil dari sini set setengah set. Nah, ini dikategorikan base kuat nggak? Ya kalau dia fresh zone tetap balik hitungannya kan gitu. Set di sini dia nyentuh balik di sini. Nah ini yang kuat di mana? Di sini kuat karena dia ketika turun dia langsung candlenya dua merah. Berarti hitungannya yang kuat kan yang ini, ya kan? Ya udah, ini penyentuhan pertama balik kan gitu. Ini di sini dia penyentuhan lagi balik. Kita lihat perjalanan candle ini. Oh, candlenya hijau. Ya udah, ini area base. Ketika dia nyentuh ini entah ekornya dia akan balik. Ini ekornya dia akan balik. Kan gitu aja. Ya. Berarti ini udah fresh zone-nya di mana? Berarti ini adalah area baru, zona baru. Berarti ini karena sudah tertembus atau sudah pernah tersentuh, ini udah ini ke atas ini berarti penyentuhan pertama, artinya kuat banget, kuat untuk balik. Penyentuhan kedua masih kuat. Penyentuhan ketiga dia itu udah lemah. Ya, udah lemah. Dan benar ya. Di sini langsung sahamnya satu langsung turun tembus. Ya. Ketika tembus berarti di sini bikin base lagi. Ini juga bikin base. Ini base kuat fresh zone. Ini juga bikin base. Ya. Ini base-nya kuat karena merah langsung. Di sini juga base kuat. Ketika dia ngebentuk drop base, dropnya juga merah semua. Jadi candlenya itu kuat. Nah, jadi di sini nanti akan ada pembalikan, bener ya? Penyentuhan balik ya, merah. Di mana lagi? Ini. Di sini, seret. Tapi kalau aku gambarnya bukan kayak gini, gambarnya dari sini. Seret. Nah, ini base kuat karena ketika dia perjalanan setelah ngebentuk drop base rally-nya kuat, hijau, nggak ada candle merahnya ya. Jadi ketika dia nyentuh ini penyentuhan pertama dia harus balik, benar, sini balik, candlenya hijau. Di mana lagi rally kuat lagi di sini? Nah kalau kayak ini kan dua ya, kita ambil bisa gede kayak gini dari sumbu ini. Nah sorry salah. Ini kita ambil dari pola ini loh, engulfing apa ini. Nah tariknya kayak gini. Ini penyentuhan pertama, sumbunya sudah nyentuh. Kita itu harus fokus ya. Kalau SND itu sebenarnya ditentukan sama kefokusan kita aja gitu. Nah di sini udah sideways, nggak naik nggak turun. Tandai lagi, cari base yang kuat mana. Ini termasuk base kuat nggak? Nggak, karena dia di sini pembentukannya merah. Berarti ini kemungkinan nanti ke depan yaitu yang dikejar itu yang ini
ya. Kalau dia udah di area ini misalnya turun, dan nanti yang dikejar tuh yang ini, yang paling rendahnya, karena base nya berdekatan. Paham ya? Contoh ini kan base juga nih. Nah ini base juga, tapi dia akan mengejar itu yang ini, yang base yang ini, yang kita tarik sumbu. Ini sumbunya. Nah kan kalau kita OP di pas penyentuhan yang ini loss. Yang paling benar penyentuhan yang ini. Nah itu ini termasuk kuat nggak? Ini kuat. Dua candle warna sama. Ini gimana? Hitungannya kuat nggak? Oke, boleh. Pembentukannya kuat ya. Setelah candle selanjutnya itu kuat, itu kenceng. Di sini dia akan ada pembalikan. Ini demand. Ini demand apa, supply. Ini supply. Udah ini doang. Hindari kalau perjalanan harganya itu merah hijau ya. Hindari. Ini kuat. Kita ambil dari sumbunya. Ini kuat. Ini nah, harga selalu mantul di situ ya. Mana lagi kuat? Nih. Mana lagi? Nih, ini nggak kuat ini. Merah hijau. Ini kuat. Ini kuat. Mana lagi? Ini kuat. Mana lagi? Ini kuat ya. Ini balik kan, set. Terus dia naiknya kenceng, terus otomatis menyentuh pertama dia balik. Ini nanti juga tetap kuat karena di sini pembalikannya masih kuat ya, hijau. Jadi tetap mantul. 3 kali penembusan. Di sini merahnya kenceng, balik. Di sini, wah ini kuat banget ya. Ini sudah ke depan belum? Ini kuat nanti ini. Kuat banget pasti balik. Karena belum ada yang menyentuh. Ya udah, sekarang kita praktek. Kosong ya. Berarti ini nanti kemungkinan dia balik di sini. Di sini. Kalau ini deketan berarti yang diambil yang ini. Ini kan berdekatan ini. Jadi kemungkinan dia nanti sini koreksi kecil, coba sumbu, terus di sini baru naik. Gambarannya gitu. Ini kuat banget. Kalau ini ya aku gambar nanti. Ini itu naik, dia turun, ngebis dulu, naik lagi, ngebis dulu, naik lagi. Naiknya sampai mana? Kita lihat. Ini kan nggak kelihatan kalau kita pakai apa ya. Nah tuh. Nah itu sampai situ dia ngejarnya. Nah sampai sini titik tertingginya. Ya. Jadi kemungkinan ini akan balik. Nah ini kan pembentukannya kecil nih. Rally, base, turun lagi. Kalau turun berarti apa? Ini nggak kuat. Jadi kemungkinan dia ini gambarannya. Nah kesini baru naik lagi, turun lagi mungkin nembus. Terus ini karena ada base di sini, dia akan di sini retrace lagi, terus turun lagi sampai sini, balik lagi ke atas. Gambarannya kayak gini nanti. Inilah mappingnya. Kalau nggak tahu coba buktikan ya. Nih ya, lihat nih. Ini ada base kecil nih, hidden base nih. Tapi hitungannya nanti nggak kuat. Nggak kuat, di sini nggak kuat. Dia akan ngejar yang ini. Ini juga ada hidden. Nah, kemungkinan di sini naik, terus tembusnya sampai sini ding, sampai sini nih. Ini mungkin aja sumbu, terus dia kayak gini, ya. Ini mungkin dia mantul lagi sampai sini, lalu dia turun sampai sini. Nah, kayak gini gambarannya. Coba lihat nanti. Nah kan, nggak kuat, basic kecil ini nggak kuat. Kenapa? Dari pembentukannya dia punya 2 candle, lalu sini udah ada resisten gitu loh. Jadi nggak kuat. Meskipun ini phase zone, ini riskan banget untuk kita open posisi. Karena kecil banget pergerakannya. Nih, habis ini aku sell. Nah kan, mudah banget ketembus nih. Dan nanti akan turun kemungkinan sampai sini. Karena ini hidden base, ada hidden base nya. Sampai sini nanti kita open lagi. Jadi hitungan aku di sini dia reject kecil,
kayak gini, terus di sini balik lagi kayak gini, terus kayak gini dia naik lagi kecil, terus dia tembus kayak gini, baru dia gede. Di sini gede nih, pembalikannya gede sini. Nah kan bener balik, dia belum sampai situ, dia belum sampai hidden base sell. Tuh sell lagi, dia naik sell lagi karena dia belum sampai hidden base ya, dia belum sampai hidden base. Kemungkinan terdekatnya dia akan balik di sini. Dan ini kita lihat dari pola, dia itu drop base drop ya, dari polanya mendukung ke bawah. Tapi kalau dia nyentuh sini, satu candle yang nyentuh ini akan naik. Kalau dia satu perjalanannya langsung nyentuh ini ya, langsung nyentuh hiddennya, dia naik. Nah kan ada hidden base, karena di situ ada hidden base. Coba lihat menangan area atau menangan candle. Menang area di sini, baru kita sell lagi. Menang area kan benar, dia dari trace di sini. Meskipun polanya mendukung ke bawah, karena di perjalanan satu candle dia sudah menyentuh di area hidden, dia harus naik dulu. Tapi dia tetap akan ngejar ke bawah, akan ngejar ke sini. Karena apa? Di sini dia sudah bikin apa? R1. Di sini S1, di sini R2. Jadi dia akan ke bawah. Tuh. Paham ya? Ini ngejarnya kemana bang? Ini kan hidden nih, hiddennya ketembus, dia akan turunnya sampai sini, dia akan ngejar yang sini, bukan ngejar yang ini. Profit ya? No. Tunggu, kalau kayak ini tunggu dulu nih, dia kepentok hidden. Jadi kalian jangan kaget. Kok di sini? Nah, dari perjalanan ini udah lemah-lemah semua. Dan ini hanya koreksi, nggak bisa. Pokoknya arahnya harus turun. Yang paling aman tunggu tembusnya hidden. Ya, tunggu tembusnya hidden. Yang paling aman. Jangan open dulu, tunggu hidden base-nya ketembus. Kemungkinan di sini bakalan sideways dulu. Bang, ini dikategorikan kuat nggak? Enggak. Kalaupun dia naik, dia akan ngejar yang sini. Kalau ini naik ya. Nah, kan prediksi kita tuh ini hidden, terus kemudian turun sampai sini. Kalau dia tidak bisa menembus ini, dia akan naik. Naiknya sampai mana sini? Sampai sini lalu dia turun. Atau bisa juga dia sini terus kayak gini terus dia naik, bisa. Prediksi kita selanjutnya mana? Kalau dia penembusan di sini, dia akan turun sampai sini. Turun, dia akan retrace di sini. Setelah retrace dia akan ke bawah. Ke bawah ngejar yang ini, baru di sini dia kenceng kuat apa naiknya. Kan kayak gitu. Ini kita sell bisa nggak? Nggak mau aku. Karena perjalanan harga di sini itu terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Dia kemungkinan akan ngejar sini. Itu aja. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu. Berapa menit nih? 18 menit. Oke, nggak apa-apa. Nah kan ketembus itu yang kecil karena lemah gitu. Nah kalau yang ini baru kita aduh seret. Tunggu dia naik. Nah ini yang dikejar itu, kalau ada beberapa base yang dikejar akan yang paling atas ya, yang paling atas. Kalau kita OP pas di sini tadi candle hijau ini kita open sell loss. Nah hanya ngandelin area SND saja gitu. Dan ini apa penolakan atau apa bang? Sumbu ini, iya dia harusnya udah penolakan karena tidak bisa menembus. Nih kalau kita gambarkan kayak gini, ini area apa? Supply. Jadi dia kan turun. Turunnya sampai mana bang? Ini tergolong kuat nggak bang? 2 candle terus dia turun. Hitungannya karena pergerakan kecil kemungkinan dia akan mudah tertembus. Berarti ini lagi sideways. Profit ya, bener ya. Jadi udah dicontohin benernya sama salahnya di sini kenapa? Nah dia di area hidden ternyata satu candlenya langsung turun nyentuh di sini. Nah, berarti loss. Kalau loss karena dia sudah tersentuh, kita tuh tetap bisa open sell karena apa? Karena di sini sudah pola sebenarnya, gitu loh teman-teman. Nah ini paling aman. Kalau ini pergerakan gede, ini jadi base baru, zona supply baru. Kan gini aja kan. Nah ini kita tinggal menunggu. Nah aku tadi gimana? Benar kan gambaranku tadi gimana? Aku gambar kayak gini, set ini di sini nanti balik, seret ya seret, terus di sini, terus dia akan turun di hidden base. Ketika di hidden base dia akan naik sampai nyentuh ini karena kuat. Ya tertingginya kan ini ada beberapa ya, ada beberapa base. Jadi ini base tertingginya gitu loh. Meskipun dari segi pergerakan dia tidak kuat, ya tapi kemungkinan dia akan balik gitu loh. Paham nggak dari sini? Beda sama yang perjalanan merah ini loh, merah hijau ini, yang ininya yang nggak kuat gitu. Kalau kalian ambil di sini ya loss. Gitu loh, paham ya?
Nih yang sekarang nih, lihat nih, lihat ini kan pergerakannya kecil gitu loh bang. Ini kan juga kecil, iya kecil, tapi dia itu sudah ada base, ada tahanan, ada bentengnya sebelumnya. Jadi kalau udah ada benteng sebelumnya, dia akan ngejar yang paling tingginya gitu loh. Nah kalau kayak gini berarti kan udah tembus ya. Doi udah tembus. Aduh, dapatnya kok bawah. Doi udah tembus ini, di sini doi udah tembus. Udah tembus belum? Ini berarti udah nggak fresh hiddennya. Hiddennya udah tidak fresh. Tapi ini masih penyentuhan yang kedua. Tapi posisinya sudah tembus. Ya, posisinya sudah tembus. Kenapa kita open dapat bawah? Seret. Pakai loss. Robet. Jadi doji. Kalau doji ini nembus, ini nembus. Ya udah open saya lagi. Ini nembus ya. Ini doji ini hati-hati. Karena dia masih di area hidden base. Yang paling aman dia harus menembus base-nya ini. Ini kalau ada fraktal sama FCB mungkin belum nembus ya. Ini candle merahnya belum nembus. Jadi terlalu berisiko. Berarti ini yang ini tadi udah non fresh. Berarti ini penyentuhan pertama. Lalu di sini ada penyentuhan kedua. Nah ini jadi base lagi kan. Jadi kemungkinan akan ke sini terus dia turun. Kan udah ada gambaran kita gitu loh. Kita tuh tanpa aneh-aneh udah ada gambaran gitu loh. Tapi kemungkinan juga kalau ini nggak terjadi sampai sini gimana bang? Ya dia akan tag ketembus gitu loh. Nah kita tunggu sampai sini ya. Ya turun lah. Ya udah turun. Kita tunggu. Nah, nggak bisa nembus nggak? Oh ya. Nembus. Ini kalau dia naik, aku bisa ngejelasin kenapa dia naik. Ada yang tahu? Ini terlihat ini sudah ada penolakannya. Penolakannya mana? Ini lihat nih. Ini kan awalnya sudah bikin base, ya kan? Lalu ini lihat sumbu ini. Nah, ini sudah, berarti udah nggak fresh zone. Jadi dia akan mengejar yang ini, baru dia turun. Jadi dia ancang-ancang dulu kan, ke atas banget baru dia turun gitu loh, teman-teman. Harusnya kalau ini tadi nggak ada ini ya, langsung turun. Tapi karena dia di sini sudah ada ini sumbu, dia akan mengejar sumbu yang paling atas. Jadi dia naik dulu sampai sini, endingnya masih ke bawah. Kan kayak gini aja. Sekarang gimana kalau kayak gini? Tunggu, berarti ini udah nggak fresh. Ya, udah nggak fresh zone. Ini non fresh zone semua. Kalau non fresh zone semua berarti kita harus mencari zona baru. Kemungkinan di mana zona barunya bang? Di sini. Kalau dia hijau terus apalagi nembus. Nah ini jadi zona baru. Kalau nembus berarti area yang ini tadi kan kuat nih, ada beberapa kali pembalikan di area ini. Berarti ini nanti, ini kan supply nih. Kedepannya bakal jadi area demand. Jadi kalau ini nembus ya, gambarannya gini, dia turun naik. Gitu. Kalau ini nggak nembus, berarti titik kuatnya di mana base ya? Kita ambil di sini. Tapi ini hidden base bang, udah 2 kali ya. Udah, berarti kita kalau nggak mau ambil nggak apa-apa. Paling aman gimana kalau udah dua kali penyentuhan di area situ. Berarti yang kita tunggu itu yang ketiganya itu kita tunggu dia nembus atau dia malah balik. Itu aja pertanyaan kalau udah 3 kali penyentuhan. Contoh yang ini kan penyentuhan pertama, ini penyentuhan kedua. Berarti yang berjalan sekarang adalah penyentuhan yang ketiga, ya kan? Ya udah, tinggal paling aman kalau kayak gini tuh kita jangan open balik gitu loh. Tapi kita tunggu ini dia nembus atau dia di sini ada penolakan. Itu aja kan pertanyaannya. Nah kalau dia menembus gimana bang? Ya open, siap-siap. Ini hitungannya udah nembus belum? Sudah. Ya udah, berarti dia udah penembusan. Gitu loh. Karena dan di sini pun juga udah 3 kali gitu. Udah 3 kali. Sudah 1, 2 kali. Sekarang yang berjalan ini adalah ketiga kali gitu loh. Jadi ikutin aja arahnya penembusan. Kalau ini loss bang, kalau ini loss ya berarti ini namanya apa?
namanya fake breakout. Nah, fake breakout, tapi nih ya aku akan tetap OP kalau ini loss. OP nya kemana? Buy. Nah, ternyata profit ya, bener ya, 1 atau 2 dia akan penembusan. Nah, udah. Kalau di sini nggak ada tahanan bang, lihat di sebelah ada tahanan nggak? Oh, ternyata masih ada di sini nih. Ini ada tahanan nih. Nah, ada tahanan yang kemudian dia balik dulu. Nah, berarti dia baliknya kan kayak gimana bang? Ya dia kayak gini dong, thread. Ya kan? Ya ini berarti kan tadi area supply nih. Berarti supply ini jadi demand. Gitu loh. Ya benar kan? Nih ada pemantulan di harga sini. Nah, berarti kalau kayak gini kita bisa open lagi bang? Pertanyaannya. Harusnya sih bisa. Nah, kita tunggu. Belum ada penyentuhan. Karena area supply-nya tadi kita gambarnya kan di sini. Berarti nunggu satu candle ini sampai ada yang nyentuh gitu loh. Ini kan nyentuhnya sumbu yang ini ya, sumbu yang ini. Ya, sumbu yang ini. Berarti kemungkinan ini merah, terus dia naik gitu loh. Itu paling aman, menunggu dia paling bawah, titik paling bawahnya. Kalau kita mau open buy. Bang, tunggu lagi. Naik, ya udah paling aman kalau dia udah nembus, berarti hitungannya ini udah penembusan. Ya. Kalau candlenya melebihi candle merah, artinya kan rally base rally. Tapi kalau enggak berarti ini bikin base baru. Nah, kalau kayak gini berarti bikin apa? Bikin base baru. Ya udah, tandai. Nah, berarti turunnya nanti kemungkinan di sini. Dia nyentuhnya kan di sini, area sini. Kalau deket bang, kalau ini kan deket bang areanya, berarti ya ini udah nggak berlaku, paling kemungkinan di sini. Jadi ini set rally di sini bikin base. Kalau ini nanti naik berarti kita buy. Kalau dia turun berarti dia akan turunnya sampai sini, lalu base ini entah. Nah ini kita bisa menentukan lagi kemungkinan dia akan turun sini, lalu naik lagi, terus dia turun lagi kan gini. Oh ternyata kalau ini ternyata penembusannya ke atas bang, ya udah buy. Nah seperti sekarang, ini kan dia sudah menembus ke atas, berarti rally base, sekarang rally lagi. Ya udah buy aja. Tuh dia turun lagi kita buy kan gitu. Karena apa? Karena sudah rally base, rally ya, sudah penembusan. Jadi udah nggak balance. Jadi ini rally-nya ini imbalance, ini base-nya ini balance, ini imbalance, ini balance, ini harusnya imbalance. Kalau turun tadi kita ketika turun kan belum detik 30 tuh, berarti kita bisa buy lagi sebenarnya. Berarti ini penolakan rejeksinya gitu loh. Lebih aman tuh OP-nya di sini ya. Nah, lebih aman. Jadi cara scalpingan tuh kan 30 detik tuh. Kalau di time frame 1 menit kan 30 detik, kita bisa ketika dia turun arahnya kan naik tuh. Dia turun ya udah kita buy lagi. Dan profit. Kan profit lagi. Sekarang gimana kalau kayak gini? Kan udah dapat momennya. So, kita lihat dari sini. Ada area enggak gitu loh. Kalau di sini ada area kita berhenti. Ini ada area hidden. Di jauhnya ini ada hidden. Kemudian di sini dia akan turun. Nah, gitu loh. Paham ya? Kalau kayak gini ya udah kita tunggu. Kita hanya menunggu. Oh, berarti di sini ini ada jadi base baru. Kemudian dia akan balik di sini. Tapi di sini udah ada retracementnya. Tapi belum ada yang retracement kebalik di sini. Ini hitungannya sudah tidak fresh. Tapi tetap kemungkinan dia balik di sini ada. Karena dia baru satu penyentuhan pertama. Ya kan, candlenya merah. Karena apa? Di sebelah sini itu tuh ada hidden base. Nih, kalau kita tarik ke sini ini ada hidden base-nya. Nih kan. Ini dua candle sama besar. Itu ada hidden base-nya. Oke, paham ya dari sini ini 34 detik ini menurut aku 34 detik. 35 menit menurut aku paham ya. Kalian akan ngerti banget lah. Sesimpel ini kalau kita main supply and demand. Nah, SND ini lebih valid. Semakin besar time frame-nya semakin valid gitu loh. Semakin bagus. Nah bang, ini kalau kayak gini dia udah naik lagi bang, gimana? Bisa buy? Ya, bisa. Berarti ini tuh rally base rally dong. Masih rally base rally. Tapi udah besar banget. Nah, tapi udah besar banget ya udah tungguin. Kalau ragu tungguin. Lihat ada base, ada hidden base lagi enggak? Nih, ini satu. Kemudian di sini dua turun. Udah, ini aja hidden base-nya. Hidden base-nya mana? Ini udah kan. Berarti kemungkinan turun nyentuh di atas. Bener nggak turun? Oh bener, langsung terjun candlenya. Nah ini nyentuh ini berarti ini base baru dong bang. Iya,
ini base baru, jadi yang paling aman kita bisa buy ketika dia turun gitu loh. Paham ya dari sini ya. Menurut aku ini video tentang SND nya ini udah sangat detail ya. Menurut aku udah detail karena juga udah aku ajarin ininya dan udah aku praktekin caranya gitu loh. Langsung praktek, bukan keleng-keleng gitu loh. Itu aja mungkin ya. Nah, nanti aku juga bahkan ini kan udah kelar nih. Nanti aku kasih tahu ke mengkombinasikan fraktal dan lain-lain gitu ya. Nih kalau nggak percaya kita tunggu yang ini ya. Ini pembentukannya berarti kan lemah. Kamu kan hanya retracement di sini. Nanti dia akan ngejar yang mana bang kalau kayak gini bang? Ya dia akan ngejar yang sini. Jadi dia kemungkinan baliknya kuat tuh di sini. Kalau di sini mungkin oke balik, tapi mungkin candlenya hijau kecil gitu loh, doji kecil. Tapi kalau dia di sini dia kuat. Oke ya, kalau nggak kita coba ya, Oh dari 1000, 50 open sudah 2000. Gampang banget. Kalau kayak gini gimana bang? Ya udah jangan dulu, berarti di sini dia lagi bikin base. Kemungkinan dia akan sideways. Ya, kemungkinan akan sideways. Kan gitu. Gampang toh. Ini aku pakai akun ini mau nggak ada nih, aku akun ini. Nih lihat nih, lihat nih. Dia nembus nggak? Oke kita bayar, coba kita bayar. Chat. Oke coba kita bayar. Kuat nggak ini? Ya. Berapa profit kira-kira? Nah kan? Kenapa? Karena pembentukannya ini hanya satu candle gitu loh. Satu candle terus turun. Nah, ya mau dia kemana? Dia akan ngejar yang sini nih. Kalau nggak percaya, nah kan tembus. Nah, baru di sini turun. Kecepatan ini kecepatan. Belum sampai sini. Turun. udah nyentuh ya ini ya berarti temannya. Nah kan naik turun kita open balik lagi udah nggak bisa anjir, dia akan ngejar sampai bawahnya sini. Nah dari titik 00 ya seret. Ya los yang sini baru balik dia sampai sini. Nah kan, paham ya caranya. Intinya kalau dia udah dekat perjanjiannya kayak gini, ya udah tungguin, jangan buru-buru kayak aku ini kan buru-buru belum detik 00 udah open baru. Tapi bener kan arahnya ke atas kan, itulah paham ya. Ngepung nih berapa kali nih? Oh yang tadi loss ya, oh lossnya 2 cepetan ya. Wih profit semua ya dari tadi aku ya. Terus ini naiknya sampai mana bang? Ini naiknya sampai sini dong. Nah dari sini dong. 4, 3, 2, 1 profit. Udah kelar. Paham ya, jelas banget. Materi SND di video ini sudah aku bahas semua. Udah kelar lah SND di option. Kalau SND di apa namanya di forex itu tuh malah enggak sekedar ini ya, tapi ini aja sebenarnya udah cukup gitu loh. Ada Quasimodo, ada yang apa false ini, wah ribet lah, tapi ini aja udah cukup ya. Untuk option itu udah cukup. Itu aja videonya, semoga lebih mengerti dan aku harap kalian langsung paham gitu, karena udah jelas banget ya penjelasannya. Oke, thank you.